Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin mengenalkan diri, nama Ayatullah Bakti Nugroho dengan NPM 21150120030. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan SketchUp untuk membuat rumah tinggal tipe 36. Baik. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah arsitektur digital yang dibimbing oleh Bapak Donna Jonata dan juga Bapak Panji Kurniawan. Silahkan menyimak. Nah, ini hasil impor denah dari AutoCAD. Lalu yang pertama kita buat layer lantai terlebih dahulu. Buat garis utama, lempengan, lalu di make a group. Setelah make a group, kita edit group. Nah, baru kita mulai pembuatan layer lantainya. Kita penuhi satu persatu semuanya sampai lantainya terpenuhi. Yang kedua ini sudah jadi. Lalu kita buat layer dinding. Kita buat, jangan lupa untuk selalu make a group. Selalu make a group. Setelah make a group, kita edit group. Baru kita pull. Untuk ketinggiannya saya pakai 4 meter. Semuanya sisi juga kita buat seperti itu sama. Kita pull 4 meter. Lalu ini ya, jika sudah jadi maka kita buat jendelanya. Caranya buat garis dulu, sudah saya buat ya ukuran jendelanya, bolongannya. Lalu kita push, kita dorong sampai habis. Nah, jelas seperti ini bolong. Itu untuk tempat menaruh jendela, itu sama juga seperti yang lainnya. Lalu ini sudah jadi, sudah saya tambahkan pagar juga. Kita masukkan pintu. Saya pintu sini dulu dari 3D Warehouse dengan skala yang sudah saya sesuaikan. Kita copy lalu kita paste. Kita ambil midpoint dari pintu tersebut untuk kita tempelkan di dindingnya ya. Dindingnya juga di midpointnya juga agar center tengah. Sama kita lakukan untuk semua pintu dan jendela juga begitu. Ini sudah saya jadi tempelkan. Beginilah rupanya. Lalu lanjutnya kita buat layer lantai untuk menaikkan lantai dalam rumah karena ketinggiannya pasti berbeda kan. Kita naikkan juga semuanya. Untuk anunya mudah ya seperti biasa, kita edit layer atau edit group itu baru kita benarkan apa yang mau kita edit. Teras juga kita pull naik. Selisih teras ini kita mengambil 0,05 dari lantai utama atau lantai dalam. Lalu untuk lantai latar kita naikkan juga. Jadilah seperti ini. Selanjutnya kita akan pembuatan material kita seperti biasa edit group layer dari lantai, kita tambah material. Saya di sini materialnya menggunakan rumput dan semen kasar saja. Semen kasarnya untuk garasinya dan rumput untuk halaman rumahnya. Pertama kita buat garis pemisah dulu supaya tidak tercampur antara semen dan rumput. Baru kita klik material dan lalu kita pilih materialnya. Di aspal dan konkret saya kasih
semen kasar. Lalu untuk latar halamannya saya menggunakan rumput biasa. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk materialnya begini ya. Untuk pemisah lagi seperti biasa kita garis dulu pemisah, baru kita tambahkan material. Saya sini menggunakan material paping. Oke. Jadilah seperti ini penampakannya. Mudah sebenarnya, cuman ya butuh perlahan-lahan. Intinya untuk membuat ini ya selalu di make a group. Lanjutnya kita edit group untuk material dinding. Saya di sini membuat garis dulu karena saya ingin membuat konsep pada ketinggian 101 meter 20 cm dari bawah itu menggunakan batu alam supaya ada kesan seni atau tidak monotonnya. Kita garis untuk pemisah material dulu. Lalu seperti biasa kita tambahkan material. Letaknya itu kalau batu alam tuh di brick NCD nomor 2. Oke. Nah, aduh, pencet. Nah, seperti inilah penampakannya. Lalu saya edit dan saya ingin menambahkan atap. Atap di sini saya sudah mendownload dari 3D Warehouse dengan skala yang saya tentukan, lalu kita pasang dengan garis yang tepat. Jadi seperti ini penampakannya. Ingat untuk selalu make a group di setiap lini layernya atau bagian-bagiannya. Saya di sini ingin membuat atap untuk garasinya. Saya menggunakan atap cocoran atau ya atap cocoran. Pertama kita buat lempengan terlebih dahulu. Setelah kita buat lempengan, kita klik baru. Seperti biasa kita klik, ingat make a group untuk layer yang berbeda. Lalu edit a group, kita pull ketebalannya mau berapa. Saya sini menggunakan ketebalan 0,15 atau 15 cm untuk atap dari garasinya yang berbahan semen tadi, berbahan cor-coran maksud saya. Lalu selanjutnya kita buat tiang penyangganya. Kita buat dulu. Saya sini menggunakan 15 kali 20 cm untuk ukuran tiangnya, tiang penyangga atap dari cor-coran itu sendiri. Jika sudah, ingat selalu kita selalu buat make a group terlebih dahulu, lalu edit group. Setelah edit group kita pull atau push naik ke atas untuk menggapai di atapnya, atap cocorannya itu ya. Kita pull sampai point atau menyentuh yang diinginkan. Lalu saya di sini ingin menambahkan atap juga, tapi atap teras. Nah, beginilah penampakannya jika sudah tambahkan atap teras dan tiang penyangga di teras juga. Lalu saya ingin menambahkan mobil. Sini saya mendownload dari 3D Warehouse. Lalu kita tempel. Ingat skalanya harus diperhatikan ya. Lalu saya ingin membuat latar atau keadaan sekitar. Simpel saja saya buat persegi biar untuk pandangan visual tuh biar lebih enak lah, minimal gitu, nggak
polos belum gitu. Tapi juga jangan terlalu sulit karena ini bukan materi tapak, tapi kita hanya membuat rumahnya saja di sini. Jadi nggak usah pakai vegetasi terus jalan pohon-pohon, nggak usah, secukupnya saja. Saya sini buat lebar 3 meter, belakang juga 3 meter untuk lebarnya dari batas dinding. Kita buat lalu oh ya, saya lupa untuk make group. Ingat ya, selalu make group dulu. Saya lupa kita blok dulu 2 ini, kita buat make group. Saya lupa tadi. Lalu ya jangan lupa seperti biasa kita edit group. Setelah di make group kita hapus garis tidak penting. Oke. Ya, kita buat terus menerus, kanan kiri depannya juga sama juga 3 meter. Ingat, ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi ini menurut saya bahkan kesan visualnya sedikit walaupun itu sederhana ya. Kalau hanya bangunan saja jadi kelihatannya tuh kayak tidak etis aja gitu. Lalu saya buat yang depan tuh harusnya jalan, tapi sini saya buat tapak saja biasa pada umumnya. Karena materi kita ini berfokus hanya untuk tutorialnya. Tutorial membuat rumah, bukan tutorial untuk desain terbagus atau studio gitu, bukan. Kita hapus garis yang tidak berguna. Lalu kita jika sudah kita edit group, lalu kita tambahkan material. Di sini saya menggunakan material bebatuan atau stone yang ada di SketchUp 2020 ini ya. Jika sudah, jangan lupa untuk melepaskan grup. Oke. Inilah Indonesia. Ini desain saya. Terima kasih semuanya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.